Jadi perlu dipahami bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Mengapa dalam arti luas? Karena pemberiannya tidak hanya dalam bentuk uang saja, melainkan bisa tiket, diskon, voucher belanja, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Lalu, bagaimana dengan swasta? Apakah harus melapor jika menerima gratifikasi? Laporlah kepada KPK jika Anda menerima gratifikasi. Jangan baru lapor setelah Anda dilaporkan. Gratifikasi, korupsi, atau rezeki. Setiap kali menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, atau Tahun Baru, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mengingatkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi. Bahkan melalui surat edaran, KPK juga menghimbau agar pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Mengapa gratifikasi dilarang? Nah, untuk hal ini saya ada pengalaman yang menarik ketika saya masih bertugas di KPK. Dalam suatu kesempatan ada seorang bapak bertanya kepada saya, "Mas, apakah sekarang KPK sudah tidak menangkap koruptor lagi?" Dalam hati saya, maksud Bapak? Iya, sekarang kan KPK hobinya memeriksa kadu. Jadi cocoknya KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan Komisi Pemeriksa Kadu. Saya tertawa waktu itu. Saya tahu yang dimaksud beliau adalah gratifikasi. Memang kebanyakan orang menganggap gratifikasi itu sebagai hadiah atau kado. Tidak salah. Hal ini masih berkaitan juga karena yang dimaksud gratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, lalu ada komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan gitu ya. Kemudian ada fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam negeri atau di luar negeri, baik yang dilakukan dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik, itu wajib dilaporkan. Jadi perlu dipahami bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Mengapa dalam arti luas? Karena pemberiannya tidak hanya dalam bentuk uang saja, melainkan bisa tiket, diskon, voucher belanja, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Lalu, bagaimana dengan swasta? Apakah harus melapor jika menerima gratifikasi? Saya katakan tidak perlu. Mengapa? Karena larangan penerimaan gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara saja. Pihak swasta tidak masuk di dalam kualifikasi tersebut. Tapi bukan berarti swasta kemudian menutup mata dan diam-diam memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau BUMN. Kalau begitu, ya sami mawon alias sama saja.
Pihak swasta seperti perusahaan, asosiasi, ataupun masyarakat harus mencegah terjadinya gratifikasi ini. Dengan tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap atau uang pelicin dalam bentuk apapun, baik kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Apabila ada permintaan gratifikasi misalnya atau pemerasan dari pegawai negeri atau BUMN, sebaiknya segera melapor ke aparat penegak hukum. Bisa ke KPK, bisa ke kepolisian, bisa juga ke kejaksaan. Tapi ini sekali lagi, jika ada perusahaan swasta misalnya, kemudian menerapkan atau mengadop peraturan gratifikasi yang ada di undang-undang ke dalam peraturan internalnya, saya rasa ini sangat bagus dan merupakan kemajuan yang luar biasa. Mengapa? Karena dengan begitu, budaya anti gratifikasi ini akan menular dan menyebar ke ranah swasta. Meskipun korupsi di sektor swasta sampai saat ini belum diatur di Indonesia. Selama belum diatur di undang-undang, tidak ada istilah gratifikasi yang dilakukan antar pihak swasta. Adanya adalah gratis dikasih, bukan gratifikasi, karena tidak ada larangannya. Lalu, mengapa gratifikasi dilarang di sektor publik atau sektor pemerintahan dan BUMN atau BUMD? Karena gratifikasi ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan, rasa ewo pekewo, tidak enak, dan hal tersebut bisa mengganggu tugas dan kewajiban seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang mana dia itu digaji dari uang negara, sehingga dalam melayani masyarakat harus sama, tidak bisa itu pilih kasih. Tapi bisa dibayangkan, jika seorang pegawai negeri menerima gratifikasi, dia bisa dipastikan akan terganggu dan akan mengalami namanya konflik batin. Jika orang yang pernah memberikan hadiah atau gratifikasi itu kemudian minta tolong kepadanya atau minta didahulukan dalam pelayanan publik, maka dia akan bingung. Nah, selain itu, gratifikasi juga bertentangan dengan kode etik dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG jika di lingkungan perusahaan seperti BUMN atau BUMD. Oleh sebab itulah, gratifikasi dilarang. Demi apa? Demi terciptanya etika bisnis yang baik, yang tinggi, dan mencegah fraud, serta penyimpangan perilaku lainnya. Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun ancaman pidananya tidak ringan, karena pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, laporlah kepada KPK jika Anda menerima gratifikasi. Jangan baru lapor setelah Anda dilaporkan. Salam anti korupsi.